Gimana mau kaya? Gimana bisa sukses luar biasa? Wong sekarang makannya cuma tahu tempe, sambel, telur setengah, dan nasi sisa digoreng pakai minyak curah. Waktu ada orang punya segudang prestasi, kita bilang itu karena privilege. Sementara diri kita sendiri kita tangisi. Cekak modal, kita jadikan alasan untuk mager, tidur-tiduran, sampai otak yang tadinya encer, jadi teler. Diajak berusaha, kita sering bilang percuma. Karena kalau ditanya, kita bilang modal pun kita nggak punya. Kita kudu paham, duit boleh ratusan miliar. Tapi kalau kita nggak mau belajar, hidup kita ya bakalan terus ambiar. Duit segudang dalam sekejap bisa hilang kalau kita nggak tahu cara pakainya. Sementara kita seakan seneng ya digadalin. Dibilangin ada cara mudah jadi kaya. Dibohongin ada cara jadi jutawan pakai resep anti gagal. Dikira bisa mendadak kaya karena foto pentol atau selfie jadi NFT. Tanpa mau repot belajar ilmu maupun teknologi. Sadar nggak sih? Nggak ada barang yang gampang. Jalan keberhasilan itu dibanjiri air mata dan darah. Dipenuhi tetesan keringat para pejuang yang terus-terusan menolak untuk menyerah. Mungkin nggak ya? Sebenarnya kita bisa terbuai omongan orang, janji kosong, dan investasi bodong. Bukan karena kita ini blow on, tapi karena kitanya pengen cari cara gampang, menolak usaha yang benar karena sukar, karena takut gagal dan malas belajar. Sadar nggak? Mayoritas kegagalan itu bukan disebabkan oleh kesalahan, tapi justru ketakutan untuk berjalan. Lucunya, habis menangis penuh penyesalan, lagi-lagi kita cari jalan yang terlihat mudah tanpa tantangan, walaupun penuh dengan tipuan. Guess what? Kalau kita nggak mau belajar menghadapi kegagalan, kalau terus cari alasan untuk menutupi ketakutan, sampai jasad kita busuk habis dimakan belatung di kuburan, kita, my friend, nggak akan pernah kemana-mana. So, kita ini punya pilihan. Melangkah memang bukan jaminan keberhasilan, tapi sudah pasti menambah kekuatan dan keterampilan. Diam saja, mungkin seperti resep manjur mencegah kejatuhan, tapi juga sebuah kepastian, punya hidup tanpa tujuan dan pertumbuhan. Seperti bayi yang terus dipaksa hidup dalam gendongan, mendadak dewasa, kumisan, jenggotan, bangkotan, tapi masih memaksa tinggal dalam pelukan. Kesempatan pun kita lewatkan untuk hidup penuh penyesalan dan cita-cita yang selamanya hanya tinggal jadi sebuah impian.